Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Muhammad Erdalanggo. Dalam pelajaran Quran Hadis, mari kita simak video mengenai penjelasan materi tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mari memahami. 1. Macam-macam ujian dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Penjelasan. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, bahan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah, dan tahan uji. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain musibah, bala, azab, ikab, dan fitnah. Musibah pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan, tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri, seperti dalam Quran Surah Al-Syura, ayat 30, dan Quran Surah Al-Nisa, ayat 79. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah At-Tagabun ayat 11, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, musibah antara lain bertujuan menempa manusia seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Bala. Sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Bala, ujian adalah keniscayaan hidup. Apa saja yang dilakukan Allah, tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya penentu cara, waktu dan bentuk ujian adalah Allah, Quran Surah Al-Mulk ayat 2, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. B. Ujian atau bala merupakan anugerah nikmat Allah. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujiannya yang menyenangkan seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Anbiya, ayat 35, dan Quran Surah Al-Naml ayat 40, Quran Surah Al-Fajr ayat 15-17. C. Anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu, tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-17. D. Bala, atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan, berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Ketika Allah menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Al-Quran pada umumnya menggunakannya dalam arti siksa atau ujian atau cobaan. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 35. Itulah materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.